Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Mustikaros dari kelas MBS 3C dengan NIM 224031666 akan menyampaikan materi yang berbentuk video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup studi Islam. Ruang lingkup studi Islam mencangkup berbagai aspek, termasuk pengertian, tujuan, dan pendekatan. Studi Islam merupakan kajian yang meliputi materi ajaran agama dan fenomena kehidupan beragama. Dari beberapa aspek yang termasuk dalam ruang lingkup studi Islam ini antara lain seperti yang pertama, pengertian studi Islam. Studi Islam secara sederhana dimaknai sebagai kajian Islam dan berasal dari dua kata, yaitu studi dan Islam, di mana ini mencangkup upaya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Yang kedua ada tujuan studi Islam. Tujuan studi Islam ini bertujuan untuk memahami, mendalami, dan membahas tentang ajaran-ajaran Islam, baik bagi umat Islam maupun bagi mereka yang ingin mempelajari agama Islam sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada pendekatan dan metodologi studi Islam. Dari pendekatan dan metodologi ini, studi Islam meliputi berbagai pendekatan seperti kajian yang digunakan dalam memahami ajaran Islam serta urgensi dan sumber ajaran Islam. Dengan demikian, ruang lingkup studi Islam ini mencangkup pemahaman yang mendalam terkait ajaran, praktek, dan fenomena kehidupan beragama dalam konteks Islam serta beragam pendekatan dan metode kajian yang digunakan dalam hal memahami konteks tersebut. Selanjutnya materi metode sumber ajaran Islam. Metode memahami sumber ajaran Islam melibatkan pendekatan dan teknik khusus untuk memahami ajaran Islam. Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan. Yang pertama nakli yang berdasarkan sumber ajaran Islam, dan akli berdasarkan akal sehat, dan metode spiritual yaitu membantu dalam pemahaman yang komprehensif terhadap ajaran Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah yang menjadi landasan utama dalam memahami dan menginterpretasikan ajaran Islam. Selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan dalam studi Islam dengan pendekatan doktrinal atau teologis, antropologis, dan sosiologis. Dalam pendekatan ini yang digunakan untuk memahami ajaran Islam dan fenomena kehidupan beragama. Beberapa pendekatan tersebut yaitu doktrinal, teologis, antropologis, dan sosiologis. Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama, sedangkan antropologis adalah upaya memahami agama dengan melihat wujud praktik keagamaan. Dan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami agama melalui pengamatan terhadap fakta-fakta serta nilai-nilai yang biasa dikenal pendekatan pendek. Ini membantu dalam memahami ajaran Islam secara komprehensif dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Membahas pendekatan studi Islam dalam pendekatan historis, filosofis, psikologis, dan budaya. Dalam berbagai pendekatan yang digunakan dalam fenomena keagamaan, beberapa pendekatan meliputi pendekatan historis. Pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman ajaran Islam melalui konteks sejarah dan perkembangannya dari masa ke masa. Sedangkan pendekatan filosofi menitik beratkan pada pemahaman ajaran Islam melalui kajian filosofis, termasuk pemikiran-pemikiran tokoh filosof Islam. Selanjutnya pendekatan psikologis. Pendekatan ini mencoba memahami ajaran Islam melalui kajian psikologis, termasuk pengaruh ajaran Islam terhadap psikologi individu dan masyarakat. Yang terakhir, pendekatan budaya. Pendekatan budaya ini mempertimbangkan pengaruh budaya terhadap pemahaman dan praktik ajaran Islam
Islam dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan ini membantu dalam pemahaman yang komprehensif terkait ajaran Islam dan penerapannya dalam konteks sejarah, filsafat, psikologis, dan budaya. Selanjutnya membahas tentang Islam dan gagasan universal Islam. Dalam konsep ini membahas tentang agama yang dikenal sebagai agama universal dan eksklusif. Agama universalisme dalam Islam menunjukkan bahwa Islam dapat melewati batas ruang dan waktu, dan bahkan Islam merupakan agama yang sangat fundamental. Islam mampu sebagai pelopor globalisasi dan menghormati keadaannya agama lain. Islam sebagai agama universal memiliki beberapa karakteristik, seperti yang pertama, agama yang diturunkan oleh Tuhan. Islam didirikan oleh Tuhan yang Maha Sempurna kepada Nabi Muhammad, sehingga manusia sempurna dapat bersyarat dengan agama yang mencangkup semua aspek kehidupannya. Dan yang kedua, agama yang mencangkup semua aspek kehidupan. Islam mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk keagamaan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga, agama bersifat eksklusif dan inklusif. Merupakan yang paling benar itu dalam bernegara, kehidupan sosial, dan unsur kehidupan manusia harus menghormati keadaannya agama lain. Dan yang keempat, agama yang menghormati agama lain. Islam mengatur hubungan dengan agama lain di tengah keberagaman agama dan menghormati keyakinan agama lain. Dalam konteks globalisasi, Islam menjadi salah satu agama yang mampu berkembang dan bertahan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki potensi untuk menjadi agama universal dan mengarah ke kebijakan globalisasi. Selanjutnya, dinamika Islam kontemporer. Dalam dinamika ini mengacu pada berbagai pola dan bentuk pemikiran Islam yang berada di Indonesia sepanjang waktu. Studi ini mencangkup pemikiran Islam yang berkembang dari periode kolonial hingga reformasi setelah kemerdekaan. Berikut ada beberapa aspek yang penting dalam dinamika Islam kontemporer. Yang pertama, pemikiran tradisional. Pemikiran tradisional mencangkup konsep seperti Islam kultural dan struktur politik. Dan yang kedua, ada gerakan modernisme. Gerakan modernisme dalam Islam seperti postmodernisme, neomodernisme, Islam liberal, dan Islam kultural yang menunjukkan keberagaman dalam pemikiran para cendekiawan Muslim. Dan yang ketiga, ada dinamika Islam pada masa lalu. Studi tentang dinamika Islam pada masa lalu membahas seperti perkembangan dan perubahan dalam pemikiran dan praktik Islam di berbagai waktu. Dan keempat, ada studi komprehensif. Dalam studi komprehensif ini, untuk memahami dinamika Islam kontemporer, penting untuk melakukan studi yang komprehensif dan bijaksana. Dengan demikian, dinamika Islam kontemporer menunjukkan bahwa Islam di Indonesia ini mengalami perkembangan dan perubahan dalam sejarah dan banyak permasalahan yang dihasilkan oleh perbedaan dalam pemikiran dan praktik Islam. Sekian paparan materi dari saya. Bila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.